Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Aku doakan kalian diberi kesehatan dan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kalian akan ditemani host andalan kalian. Yaps, Burhan Blezinski. Sebuah film yang berjudul Darkland yang menceritakan seorang dokter yang memutuskan balas dendam atas sebuah insiden. Ceritanya sama kayak film Death Wish yang minggu lalu aku bahas. Cuma bedanya alasan balas dendam si karakter utama ini adalah kematian adiknya. Kalau film Death Wish kan kematian istrinya. Ya, jalan ceritanya hampir-hampir mirip lah. Sebelum masuk alur ceritanya, tonjok dulu tombol subscribe-nya dan like-nya. Cuko udah becuko, pempek tengah dua. Payu diatur alur ceritanya. Di negara Denmark, terlihat sebuah mobil yang di dalamnya ada dua orang pria bernama Yasin dan Simon. Di sini Simon memaksa Yasin untuk merampok sebuah bank, sementara dia akan mengalihkan perhatian orang-orang dengan membuat sebuah kecelakaan mobil. Awalnya rencana mereka berjalan dengan lancar. Yasin berhasil merampok bank itu lalu kabur menggunakan motor yang disiapin sutradara, hingga saat dia terlibat kejar-kejaran sama polisi, Yasin terjatuh dan tak sengaja menjatuhkan tas yang berisikan uang hasil rampokan itu, sehingga dia pun pulang dengan tangan hampa. Cerita sendiri akan mengisahkan seorang dokter ahli bedah jantung bernama Zaid. Zaid tinggal bersama istrinya bernama Stin di sebuah apartemen mewah yang kebetulan hari itu mereka tengah mengadakan pesta kecil-kecilan untuk merayakan 7 bulan kehamilannya. Di tengah-tengah itu Zaid pun mendapat telepon dari adiknya yang sudah berada di depan rumahnya, yang ternyata Yasin adalah adik satu-satunya yang Zaid miliki. Di sini Yasin meminjam uang sebanyak $100.000 untuk membayar hutang-hutangnya pada rentenir. Namun Zaid tidak memberikan uang itu. Dia justru mengusir Yasin dari sana meski dia sempat mengatakan bahwa semua orang mengejarnya dan mungkin malam ini dia akan dibunuh oleh orang karena tidak bisa membayar hutangnya. Setelah itu Zaid pun lanjut makan bersama para tamu, hingga keesokan harinya Zaid diberitai bahwa Yasin tengah kritis di rumah sakit itu, dan tak lama Zaid mendapati bahwa Yasin sudah menghembuskan napas terakhirnya. Terlihat luka yang mendalam di matanya, bahkan sang ibu menangis histeris ketika tahu bahwa anak kesayangannya sudah meninggal dunia. Esoknya mereka pun harus merelakan Yasin dimakamkan di TPU Kandang Kawat. Terlihat sang ibu tak henti-hentinya menangis melepas kepergian anaknya. Selesai dengan itu Zaid pun ditemui sahabat lamanya bernama Torben yang sempat mengucapkan bela sungkawa padanya. Sepulang dari sana Zaid pun mampir ke rumah orang tuanya, menemani kedua orang tuanya yang kini hanya tinggal berdua. Di sini Zaid masuk ke kamarnya, melihat semua foto kebersamaan dengan sang adik, dan terlihat beberapa trofi yang Zaid menangkan ketika dia masih menjadi atlet karate waktu itu. Zaid tak kuat menahan tangisnya. Dia sangat merasa bersalah atas kematian adiknya. Sepulang dari sana Zaid pun bertemu dengan salah satu temannya Yasin bernama Alex. Dia memberitahu bahwa Yasin bekerja di sebuah klub milik seorang pria bernama Branko. Alex, Zaid, han arbejder for en, der hedder Branko. Hingga suatu hari Zaid yang berkunjung ke kantor polisi untuk menemui seorang polisi yang menangani kasus kematian adiknya. Dia bernama Klaus. Ya, seperti polisi-polisi pada film-film action pada umumnya, Klaus meminta Zaid untuk percaya padanya karena dia berjanji akan segera menangkap dan menghukum si pelaku.
Zaid pun sempat menyarankan untuk menanyakan para preman yang suka nongkrong di dekat rumah orang tuanya, yang mungkin saja mereka tahu siapa dalang atas pembunuhan adiknya. Klaus justru menghiraukannya. Hari-hari Zaid pun dipenuhi dengan rasa penyesalan. Zaid seringkali melamun dan terbayang perkataan Yasin yang mengatakan, apakah aku bukan adikmu? Dan dia beranggapan bahwa kematian adiknya diakibatkan olehnya. Hingga suatu hari dia bertemu dengan ayahnya yang meragukan kepolisian bahwa mereka akan berhasil menangkap pelaku pembunuh adiknya, dan si ibu juga menunjukkan sebuah pistol yang ditemukan di kamar adiknya. احنا اساسا مجتمعنا واحد يدير باله على والشرطه ايش تسوي لك؟ Untuk itu Zaid pun kembali ke kantor polisi memberikan pistol itu dan meminta Klaus untuk memeriksa sidik jari yang ada di pistol itu dan menanyai perkembangan penyidikan yang mereka jalani. Tapi ya seperti biasa, Klaus hanya mengatakan bahwa masih dalam proses dan justru dia menyinggung bahwa Yasin adalah seorang penjahat dan menunjukkan rekaman CCTV atas perampokan yang Yasin lakukan sebelumnya. Ja, vi er midt i en proces. Og han var bundkriminel. Han kunne gå over og holde loven sammen. Hvornår fanden lærer I at få styr på jeres børn, så I ikke ender som kriminelle? Suatu malam Zaid pun berinisiatif mendatangi sebuah bar yang sudah tutup dan mencari seorang pria bernama Branko. Awalnya Zaid disambut dengan baik olehnya, hingga saat dia bertanya tentang Yasin pada Branko, salah satu anak buahnya pun memukulnya dari belakang dan Branko mengusir Zaid dari sana. Det er dig, der er Branko. Ja, Jeg ved, Yasin han kom hernede. kender ikke nogen Yasin. Skil med ham. Det er det. Det er en fucking hyggeklub, der. På mig. Jeg må fucking vise dig her igen. Jeg kender ikke dig, jeg kender ikke din bror. Og jeg har sagt, Stin pun meminta Zaid untuk mengambil cuti beberapa hari, karena belakangan ini Zaid terlihat selalu murung dan Stin khawatir Zaid akan stres dibuatnya. Namun Zaid menolak dan pergi menuju rumah sakit untuk melihat hasil otopsi Yasin pada temannya. Awalnya si teman menolak karena dia takut Zaid akan emosi atau menangis melihatnya. Namun karena dia memaksa, akhirnya si teman pun memberikannya. Sementara itu di lain sisi kita diperkenalkan dengan seorang bos mafia yang menguasai seluruh kriminal di kota itu. Yaps, dia Simon yang ada di awal film tadi. Di sini Simon terlihat tengah melatih para anak buahnya bela diri. Dan tak lama datanglah Branko yang menyetor uang bulanan padanya. Simon meminta Branko untuk menghilangkan jejak suatu pembunuhan yang baru saja dilakukan, yang kemungkinan pembunuhan itu adalah pembunuhan Yasin, adiknya Zaid. Balik lagi ke Zaid. Zaid terlihat tengah di sebuah bengkel mobil milik sahabatnya Torben. Sama seperti Paul di film Death Wish, Zaid merasa bahwa berhari-hari dia mengharapkan polisi hanya membuang-buang waktu saja dan sama sekali tidak ada hasilnya. Sedangkan si pembunuh adiknya berkeliaran bebas di luar sana. Untuk itu Zaid pun meminta Torben untuk melatihnya kembali. Yang ternyata 15 tahun yang lalu Torben adalah pelatih bela dirinya Zaid yang berhasil menjadikannya seorang juara karate. Og de gør ikke noget. Sat. De vil gerne træne igen. Sat. Men dem, der dræbte Yasin, de render rundt derude. Torben sendiri sebenarnya ragu karena musuh yang Zaid hadapi adalah seorang gangster brutal yang menguasai sektor kriminal kota itu. Terlebih lagi kondisi fisik Zaid sudah berbeda dari sebelumnya. Namun setelah diberi pengertian oleh Zaid, Torben pun mau kembali melatihnya. Hingga suatu hari Zaid bertemu dengan Alex dan mengajaknya untuk ikut latihan bersamanya. Di sini keduanya pun nampak semakin dekat dan ketika Alex dibawa ke apartemennya Zaid, Alex nampaknya sangat bahagia karena baru kali ini dia melihat sebuah apartemen yang sangat mewah. Hingga saat di dalam rumah, Alex pun makan malam bersama Zaid dan Stin istrinya. Wow.
venner? Så vi plejede at spille sammen. Og træne sammen også. Det smager faktisk ret godt. Setelah makan malam, Alex pun bercerita bahwa banyak teman-temannya mengatakan bahwa Simon adalah pelaku utama atas kematian Yasin. Lalu Alex membawa Zaid ke sebuah fight club ilegal milik Simon. Zaid sedikit jiper karena di sana dia melihat banyak sekali anak buahnya Simon. Dia pun memutuskan untuk pergi dari sana. Esoknya Zaid pun menyempatkan diri untuk menemani Stin memeriksa kandungannya. Lalu saat di bengkel, Zaid diperlihatkan sebuah foto bukti kedekatan Simon dengan Yasin. Kemudian Torben memberikan sebuah rompi tahan peluru untuk Zaid. Lalu Zaid mengecat motornya menjadi hitam dan mewarnai wajahnya dengan tinta warna hitam. Hingga saat semuanya selesai, Zaid pun terlebih dahulu mendatangi markasnya Branko. Namun, dia hanya bertemu dengan para anak buahnya Branko yang dengan sangat amat mudah dia kalahkan. Esok malamnya Zaid dan Stin pun makan malam di sebuah kafe. Dan tak lama datanglah Simon bersama para anak buahnya yang juga makan malam di sana. Zaid yang melihatnya pun terus saja memandangi Simon dari kejauhan. Hingga saat Stin ke WC dan Simon menyadari tatapan tajamnya Zaid, Simon pun mendekatinya dan mengintimidasi Zaid. De fucking svans, hvor bliver du ved med at glore på mig? Di momen ini Zaid hanya diam dan berusaha menahan amarahnya. Dan ketika Simon mengatakan bahwa Zaid sama sekali tak berguna, bahkan ketika Yasin membutuhkannya, dia sama sekali tidak ada untuknya, beruntung Stin datang dan mereka pun langsung pergi dari sana. Malam itu juga Zaid langsung merubah skinnya menjadi serba hitam. Lalu pergi ke kafe tadi dan membututi Simon dengan motornya. Hingga saat ada kesempatan, Zaid turun dan mendekatinya lalu menembak Simon yang berada di dalam mobil. Sialnya, kaca mobil tersebut adalah kaca tahan peluru. Simon yang menyadari bahwa ada seseorang yang menginginkan dia mati, dia pun mencari informasi ke sebuah geng. Di sana mereka justru tersinggung dan ketika mereka terlibat pertengkaran, tiba-tiba ada sebuah bunyi ledakan dari parkiran tempat itu. Fucking lille rotte, der prøver at blaffe mig. Jeg måske I kan donere med lidt ingen anelse. Og det har jeg prøvet at finde ud af. Kommer her og spørger om jeg siger, hvad er det? Det er noget også. Hvorfor? Jeg ved dig. Det er helt galt. Hvor er den lille rotte, mand? Gør dig. Sesampainya di rumah, Zaid pun terlibat pertengkaran kecil dengan Stin. Stin meminta Zaid untuk selalu menemaninya karena saat ini dia sangat membutuhkannya dan meminta Zaid menyerahkan semuanya pada polisi. Di momen ini Zaid justru membentak Stin dan tak lama Zaid mendapat telepon bahwa Alex sudah dalam keadaan sekarat. Snak om politiet hele tiden. Hvor er det ikke langt vej med? Jeg har brug for dig. Jeg har brug for, at du er her, ikke? Alex. Hey! Sesampainya di sana, Zaid langsung memanggil ambulan. Alex dengan nada yang rendah, dia mengatakan bahwa semua ini dilakukan oleh Simon dan meminta Zaid untuk kembali ke rumahnya. Dan benar saja, Zaid mendapati apartemennya sudah dalam keadaan terbakar dan beruntungnya Stin berhasil diselamatkan. Det er politiet! Hey! Hallo? Tak cukup di situ, Simon pun menghajar Torben di bengkelnya, lalu membakar Torben hidup-hidup dan mengirim rekaman itu pada Zaid. Zaid yang melihatnya pun terlebih dahulu mendatangi Branko dan memintanya untuk mengantarkannya ke Simon. Di sini Branko cukup kooperatif, dia menuruti keinginan Zaid. Namun Branko dengan sengaja menghantamkan mobilnya ke sebuah dinding agar Zaid terpental ke depan dan menghajar Zaid yang tengah kelingan. Cukup pintar, namun Branko tetap terbunuh karena Zaid menembaknya dengan sebuah pistol. Bums. Der fucker deres liv op.
Dari ponselnya Branko didapatkanlah informasi di mana Simon kini berada. Sesampainya di sana, Zaid langsung menghabisi satu anak buahnya yang berjaga, sampai akhirnya ketika Zaid berhasil masuk ke dalam, dia pun dipukul dari belakang oleh Simon. Agak kecewa sih di sini ini Zaid tiba-tiba di nerf dan Zaid justru jadi bulan-bulanannya Simon. Di sini Simon terus menghajar Zaid dan mengintimidasi Zaid. Meskipun begitu, dengan tekad kuatnya, Zaid kembali bangkit dan menghajar balik Simon dan berhasil membuat Simon terjun bebas dari apartemennya. Selesai dengan itu, Zaid pun kembali ke rumah sakit melalui pintu belakang untuk kemudian melihat istrinya yang baru saja melahirkan anaknya. Di sini, Zaid sama sekali tidak ada keberanian untuk masuk. Zaid hanya melihat dari kaca pintu masuk kamar itu, lalu pergi dari sana. Hingga saat di pintu keluar rumah sakit, Zaid pun dikepung oleh para polisi. Zaid ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Hænderne ud til siden, kom stille og roligt frem. Læg dig ned på maven. Dan film pun selesai.